Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Pak Aris dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu ya jelas sekali permasalahan itu muncul. Apakah yang satu benar atau satunya benar, itu berarti dilema sekali bagi saya. Kalau yang etika moral jelas ada yang benar, ada yang tidak benar. Jadi seperti itu. Jadi ada pertentangan batin lah yang tidak benar itu. Kadang kita tahu, oh ini sudah benar, ini jelas salah gitu ya. Tapi ini menjadi permasalahan yang harus saya selesaikan. Oh gitu ya. Selama ini bagaimana Pak Aris menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ada satu contoh kasus ya, ketika itu ada kebutuhan guru di sekolah, guru olahraga. Nah, di saat itulah saya harus membentuk tim penerima calon guru olahraga. Saya bukalah dan saya publikasikan bahwa di sekolah saya ada kebutuhan satu guru olahraga, dan saat itu ada 3 guru yang sudah mendaftarkan. Saya seleksi satu persatu, ada 3 itu. Nah, dari hasil seleksi tim itu satu yang sudah ditentukan. Nah, ternyata di hari berikutnya ada surat yang datangnya dari atasan kita, ya atasan saya selaku kepala sekolah, ada kepala dinas, ada pemerintahan yang lebih atasnya lagi, ya, itu ada surat yang meminta agar guru yang tidak masuk dalam seleksi tadi yang ditentukan oleh tim ini bisa masuk. Nah, ini menjadi dilema bagi saya. Yang satu benar-benar ini sudah dipilih oleh tim, yang satu ini karena ada intervensi dari atasan, sehingga saya tidak bisa menolak karena saya sendiri sebagai atasan juga paling tidak ya menghormatilah apa yang diperintahkan oleh atasan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Aris lakukan selama ini? Ya, ketika menghadapi permasalahan, langkah-langkah saya ya tentu saja menjalin komunikasi. Kalau itu melibatkan 2 orang, ya berarti saya dua-duanya harus saya tanya. Dan ini tentu saja langkah yang saya lakukan supaya sama-sama bisa memahami. Karena kadang-kadang permasalahan itu muncul karena salah paham mereka, atau emosi, atau kondisi lain yang kita kadang-kadang tidak tahu. Latar belakang keluarga, sebagainya menjadi permasalahan tersendiri. Jadi sentimen pribadi bisa saja terjadi. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Aris anggap efektif? Yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Hal yang efektif ya tadi, jadi saya berusaha membangun komunikasi, kemudian meminta data, meminta data kepada yang bersangkutan maupun yang di luar mereka. Nah, kita memutuskan berdasarkan data. Nah, permasalahan yang dihadapi ini terkait dengan hak anak, hak siswa kalau di sekolah, ya saya berupaya untuk bagaimana supaya sekolah ini bisa mengutamakan hak anak. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya. Memang kasus-kasus dilema etika
Dilema etika itu antara benar dan Benar. supaya semuanya bisa terpahami, bisa memahami permasalahan yang saya hadapi. Kadang-kadang kan orang tidak merasa ya, tidak merasa ini benar, tapi dampaknya ada di saya selaku kepala sekolah. Berat ya Pak. Apakah dari semua keputusan jenengan itu semuanya itu merasa puas gitu Pak? Ya tidaklah, saya kira saya bukan pemuas, paham lah. Jadi yang saya sampaikan bahwa saya bertugas sebagai kepala sekolah ini ada regulasi, ada aturan yang harus dimainkan, yang harus dilaksanakan dengan baik. Dan apakah Pak Aris memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan? Seperti itu, lihat kasusnya terlebih dahulu. Jadi kalau ada kasus-kasus yang ringan lah yang bisa kita selesaikan di tempat, ya saya langsung melakukan keputusan yang bisa dilakukan pada saat itu. Tapi kalau ada kasus-kasus yang butuh data yang lebih banyak, lebih dalam lagi, saya tentu harus menjadwal. Nah, bersama tim tentu saja ya, saya tidak sendiri ya. Saya harus melibatkan tim untuk melaksanakan pencarian data dan nantinya untuk keputusan. Gitu. Jadi harus ada waktu lah, ada waktu tertentu ya. Waktu tertentu. Tergantung dari masalahnya ya, betul. Situasi dan kondisinya. Pedoman bagi saya. Jadi ketika menghadapi permasalahan, saya tidak tergesa-gesa. Yang idolanya Pak Aris yang idola, bisa idola atau seseorang yang dianggap Pak Aris itu, bisa. Kalau seseorang sih saya masih belum bisa mengidolakan. Matur nuwun nggih Pak. Saya kira dialog kita ini sangat menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak. Matur nuwun atas waktunya Pak. Terima kasih sama-sama Bu Rini, mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dapat tugas dari pelatihan calon guru penggerak untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah di lingkungan saya terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan dilema etika. Boleh langsung saya mulai ya Pak? Monggo. Selama ini bagaimana Pak Komar dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kerugian moral? Ya, begini, pertama, setiap lembaga itu mesti ada permasalahan. Permasalahan itu mesti muncul karena ini masalah dilema etika. Ini membenturkan dua kepentingan yang skalanya kecil dan skalanya besar. Dan skala kecil, skala besar ini sama-sama benar. Jadi dilematis seorang kepala sekolah itu harus mengambil keputusan. Tapi harus kepala sekolah mampu mengidentifikasi lebih manfaat mana dari yang skala kecil dengan yang skala besar. Sehingga kepala sekolah mengidentifikasi skala kecil, kita pahami dulu apa yang menjadi permasalahannya dan menjadi tujuannya daripada yang dia mengusulkan kepada kepala sekolah. Yang skala besar kita juga mempelajari. Nah, dari keduanya kita ngambil setelah diidentifikasi, ngambil manfaat dari yang skala kecil, dari yang skala besar untuk kita ambil keputusan. Nah, bujukan moral ini kan bertolak belakang dari yang skala besar 2 misalnya,
Tapi yang ini yang mengacu kepada kebaikan, yang satu mengacu kepada kejelekan. Maka intinya di sini adalah musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan. Gitu. Berarti didasarkan dari hasil musyawarah Ya, itu, Pak. didasarkan dengan itu. Seseorang dalam kehidupannya Pak Komar atau tidak orang, faktor-faktor Ya. yang selama ini bisa membantu atau mempermudah Pak Komar dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu. Ya, inilah idola saya itu adalah Rasulullah SAW. Apa itu? Apa itu? Wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dan apabila sudah bertekad bulat untuk melakukan sesuatu, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Idola yang pertama. Atur ya Pak atas Amin. waktunya.